Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradah kita masih dilimpahkan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh jamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan ibadah. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram dari Polres Ramadan di Solo. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan RW beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang cara melaksanakan sahur. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu Allah, yaitu bulan Ramadan. Di dalamnya ada sahur Ramadan. Jika seseorang menyambut tamu agung, menyambut momen atau menyambut sesuatu yang menggembirakan, tentu ia akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Apakah kita sudah siap untuk menyambut tamu Allah? Siap? Alhamdulillah. Siapnya harus siap kan? Demikian juga seseorang yang akan menyambut tamu agung, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Cara terbaik untuk menyambut Ramadan adalah dengan ilmu, yaitu belajar lagi hal terkait dengan Ramadan. Kerinduan kami pada bulan Ramadan, kerinduan yang tidak ada bandingannya. Lapar kami, haus kami, bacaan Al-Quran, tarawih berbarengan, zakat dan sedekah dalam ukhuwah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, yaitu yang sering kita baca ya, setiap tahun, setiap hari. Yaitu surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menyeru kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak kecil. Diseru oleh Allah. Apa seru Allah? Yaitu untuk melaksanakan ibadah sahur pada bulan Ramadan. Kenapa Allah menyuruh melaksanakan sahur di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan Allah. Sahur secara etimologi bermakna menahan diri dari sesuatu, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut definisi ahli fikih, sahur adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan hubungan intim seks pada siang hari disertai dengan niat. Tak akan membatalkan sahur kayak ibunya. Kahiji, naon cenah? Maka kedua
minum. Katilu hubungan suami istri. Kadang hubungan suami istri nyata di mana untuk menang teh siang hari penting menang teh. Sama orang dulu terserah apa. Jadi turun dulu perlu bangga. Malam-malam mah asalkan ulas. Untuk kasih tes siang dan sebagainya. Karena ini banyak orang yang berpuasa tapi tidak jadi pahala puasa. Terus bagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, rubba shaimin haduhu min siyamil ju'a wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak ada pahala puasa, hanya lapar dan dahaga aja. Kenapa gitu? Ada puasa nantinya sebelum ngomongin batunya rusak puasa, batal puasa mah. Anu batal puasa mah tiru tadinya batal puasa tapi itu jadi pahala. Agar hikmah saum ini bisa kita raih, kita harus memahami teknik pelaksanaan saum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Malam 1 tahun orang puasanya bulan Ramadan artinya. Akhirnya ketemu Ramadan lagi, kurang siap teknik nanti ke rumah aja. Pertama tabir. Apa tabir Pak? Pokoknya kan ya dulu beberapa kali tadi ngomongnya tabir artinya mempersiapkan diri pada malam hari untuk melakukan sesuatu esok hari. Jadi itu namanya tabir. Tabir sering disamakan dengan niat. Rasulullah SAW merintahkan agar tabir niat pada malam harinya untuk melakukan saum pada esok harinya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 2333, hadis Ibnu Majah nomor hadis 1700, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2454. Malam yubat siapa qabla fajri pada siang malam. Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh maka tidak ada puasa. Tuh, ya. Jadi Ramadan terniatnya di malam harinya. Puasa wajib ya. Tidak ada puasa. Itu hadis jelas. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Malam yujmi asyama qabla al-fajri fa'asyabalah." Barang siapa yang belum berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hujaimah dan banyak. Kumaha cenah niat teh? Ada orang sudah ucapin masuknya. Masuk di siapa lagi kan? Lain hati orang pada cerpuku gitu ya. Nah memang kalau niat itu udah mati. Tapi kita harus tahu ya, seperti kita mau ke Jakarta, niat ke Jakarta harus mempersiapkan diri. Ada karena travel, ada karena bis, ada karena dapur kan kita capek dulu ya. Jam berapa berangkat? Nah, subuh, maghrib itu bagaimana? Dah siapa tuh? Nah niat juga itu tadi itu. Nah kurang karena 1 tahun. Baru niat di ayeuna insyaallah nawe itu nu biasa we nawaitu sauma qadir an adai ba'du sahri rabbana adi sanati lillah ta'ala. Apa? Sok bareng. Nawaitu sauma qadir an adai ba'du sahri adi sanati. Jika saudara apanya mohon deui atau kieu we saya puasa Arab puasa sunnah niat puasa apa esok tahun ini karena Allah Ta'ala kaci TSST niat abdi puasa apa esok bulan Ramadan karena Allah Ta'ala tapi dalam hati udah hati kalau bermanfaat kadang-kadang kurang niatnya sepokok kalau bahasa ini kurang tanggal 21 tanggal 22 sampai tanggal akhir Ramadan sepokok teh sepokok naon bahagia kemana ke pasar baru kamu gitu ya masa balanya kalah orang betul pakaiannya sibuk yang kue rumah tahu kan ini apa mau kerja kada tarawih coba tinggalin ini bukti ada tanggal 21 sampai tanggal 30 masjid mulai murah tanggal 1 sampai tanggal 20 masih penuh malah kita kan dibagi dua ada yang di masjid untuk bapak-bapak ada yang di madrasah untuk ibu-ibu terus tanggal 20 balik kembali ke masjid kurang kekurangan jamaah
Air begitu? Di mana? Pulang ke langsung ke masjid bawa Pak Ibu supaya rumah inah iman dasar sampai akhir tentunya. Kenapa? Subhanallah cikunan robah. Jadi orang niat puasa kenal nawaitu shauma ghadin ada dari Pak Sahri Ramadan hadis nanti nilai tak saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan padu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Apanya? Insyaallah. Takuran kalau sok ya. Niat 1 bulan. Boleh kaji niat 1 bulannya. Nah, tapi di awal Ramadan. Oh, macam niat nanti. Nawaitu shauma sahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Sengaja saya niat berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Oh, udah mengewek sunahnya, udah sunnah niat ambil puasa bulan Ramadan 1 bulan itu. Saya tak kaji, tapi tanggal hiji lah. Ya mah, udah bis tanggal 15 baru sampai nawaitu semua orang bulan Ramadan 1 tahun gitu ya. Nah, dimulai subhanallah. Yang kedua, teknik cara melaksanakan sahur itu adalah sahur, bukan sahur. Ayah kan, mereka ukurnya, yang ketika Pak sahurnya Pak, 15 dah, kalau jam 3 ke jam 2, bari kukuringan. Sahur. Ya pernah gitu kan? Nah, sahur, bukan sahur, tapi sahur, bukan sahur. Ya, subhanallah. Ulang bahasa sudah, kelihatannya sekali, Bapak itu sahur harusnya sahur gitu kan, sahur sebenarnya Tuhan ya. Kita dianjurkan untuk sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Ini berlaku untuk sahur wajib ataupun sahur sunnah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan tubuh dalam menjalani sahur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu sekalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Tuh keuntungan bagi orang yang sahur, ketika sahur ada barokah di dalam sahur tersebut. Maka jangan ditinggalkan sahur tuh. Ya, walaupun kurang yang sahur, maero sahur gitu nya, subhanallah. Allahumma paksakeun wa geureuyeun tah paksakeun bisa sahur. Alhamdulillah Masjid Muhajirin mulai tanggal 20-nya sampai akhir Ramadan ada sahur bersama. Alhamdulillah. Pesertanya banyak, artinya dilihat. Alhamdulillah. Sampai tidurnya, sampai baca Al-Qur'an, sampai zikir alhamdulillah. Subhanallah. Iya, hadis yang lain as-sahuru aqlatun barakatun falatahu walau ayat ahadakum jara'atan mimma fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Sahur adalah makanan berkah. Maka jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian meneguk seteguk air karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam sahur selain ada barokah, ya, walaupun dengan meminum seteguk air, malah didoakan oleh Allah membaca sholawat dan para malaikat membacakan sholawat kepada orang-orang yang sahur. Begitu hebatnya sahur tersebut. Tidak dimiliki oleh agama lain kecuali agama Islam. Karena perbedaan antara sahur Yahudi dan Nasrani adalah sahur. Ya, sekali perbedaan antara kaum Islam dengan Yahudi dan Nasrani adalah sahur. Bagaimana bunyi hadisnya? Fasluma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklahus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Jadi apakah orang Nasrani Yahudi sahur? Puasa? Saya punya teman Nasrani. Dikatakan, coba ngomong saya. Ada sekarang bulan Ramadan sahur. Kata dia di agama dia sahur karena tidak ada sahur. Tapi kamu tidak boleh berbicara terus di dalam agama Muslim, tidak boleh bicara sahur sama maghrib terus.
Tidak boleh bicara. Namun penting-penting deh. Namun diulang maka boleh bicara gitu ya. Tapi ulah kalau itu subhanallah. Yang ketiga, teknik pelaksanaan sahur itu adalah imsak. Imsak artinya menahan diri dari hal yang membatalkan, seperti makan, minum, dan hubungan intim, hubungan di malam hari. Hingga terbenam matahari waktu maghrib, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 187. Allah berfirman, "Fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail." Fal ana basyiruhunna, maka sekarang campurilah mereka. Maksudnya campurlah istri mereka. Dan mesti kita wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Wa kulu wasrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih minal khaytil aswadi dan benang hitam minal fajri, yaitu fajar. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Nah, jadi ketika kita sahur disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika benang dan fajar adalah benang putih, ketika malam adalah benang hitam. Nah, itu boleh melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan Allah, itu makan, minum, hubungan suami istri, anu temenan yaitu di waktu siang. Gitu. Katanya subhanallah ya. Diharapkan bagimu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istrimu. Ada dengan istri batur bertemu dengannya. Kan ya, kalau dihalalkan bercampur dengan istri, nah, istri itu istri dari mana? Istri, suami istri harus sah dinikah ke orang. Menanti ada nikah ke orang bercampur malam hari, dosa, zina berarti subhanallah. Semua hal yang dihalalkan, makan, minum dan mencampuri istri hingga saat isya atau tidur. Setelah bangun tidur, semuanya diharamkan. Umar bin Khattab pernah mencampuri istrinya sesudah sholat isya. Beliau sangat menyesal dan menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini yang memberikan keringanan, yaitu ayat 187 yang saya bacakan tadi. Makan dan minumlah dengan tidak berlebihan, sehingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, untuk memulai puasa. Kayaknya karena disuruh oleh Allah makan minum, ya, hubungan suami, begitu maghrib, segala dimakan, begitu taraweh, kabarkan tidur, ayo begitunya. Kemudian orang makan terasa tuh, segala yang terbuka, budaya yang terbuka, begitu buka, akhirnya sholat taraweh dan selesai kasubran. Tanya sebenarnya ulang detik bangunan itu ada nama masih kayak gitu. Subhanallah ya. Tanya yakin apa sederhana aja subhanallah ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Yang keempat, menjauhi kebersihan. Sahur merupakan latihan pengendalian nafsu. Orang yang sahur namun tidak mampu menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan maksiat seperti bohong ya, gosip gitu ya, menghina orang lain, mengejek orang lain, mengurangi pada puasanya. Lamun kurangnya, Pak, ada kalau bapak biar padinya di sawah, ada yang duduk itu buahnya, ada yang masuk kabur. Aku puasanya sok ngomongkan baturnya, gosip, segala menghina ke orang lain, segala rupa, seperti aku masuk. Jadi puasa nama, kata orang-orang, gitu. Tapi aku puasa duduk seperti tadi, ketika puasa dia berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menjalankan tasbih, tahmid terus, ya. Mulut ini dijaga.
Ya subhanallah, hati-hati dalam puasa itu subhanallah ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1903, "Man lam yaqul qaulu zuri wal amali bihi falaysa lillahi hajatun bi ayyadama ma'hu sarwahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi Allah tak butuh. Kayak apa aku berkata dusta mengamalkannya, puasanya butuh. Jadi sebenarnya harus perbaiki puasa kita ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyama min akli wasyarabi, innama siyamu min al-ghwi wal pas." Fa istaba ahadakum aw jala 'alaika faqul inni shaimun, inni shaimun. Laisa siyamu min al-akli wasyarabi. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Puasa bukan menahan makan dan minum saja. Dan kebanyakan orang menahan makan dan minum saja ya, puasa yang sebenarnya. Tapi innama siyamu minal magwi wal pas. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan ragu dan lepas. Fa'in sabaka dulu aujahlu alaika, apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat musyrik atau mengajak berkelahi kepada kita, nah, faqul, katakanlah padanya, inni shaimun, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hakim. Yang kelima, menyegerakan iftar. Tanya teknik puasa itu yang kelima, menyegerakan iftar. Apabila ada maghrib tiba, kita dianjurkan untuk menyegerakan iftar, berbuka puasa. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang menyegerakan iftar senantiasa berada dalam kebaikan. La yajalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra, muttafaqun. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Hadis riwayat muttafaqun itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, hadis sahih. Jadi orang sholat dulu, makan dulu, berbuka dulu. Ketika ada maghrib datang nih, nah ada buka dulu. Kumaha orang di Batu, ada di Surabaya, gitunya buka dulu atau tetap saum. Nah, gitu. Ketika ada di Surabaya nih, orang di Bandung gitu, ada di Surabaya dan biasanya cari-cari ke Bandung ada. Orang tanya di kapan ada harus berbuka, perutnya ada di Surabaya. Nah, orang di Bandung buka apa nih? Tidak boleh, orang di Bandung. Itu subhanallah gitu. Nah, ada yang bertanya, jadi cenah lamun ayeuna ada di orang lain masih ada, di Masjid Muhajirin can ada. Kumana dipakai Masjid Muhajirin? Kumana balikna? Lamun di orang lain sudah ada, di Masjid Muhajirin baliknya. Apabila di Masjid Muhajirin sudah belum ada ya, nah di masjid lain sudah ada, mana yang dipakai? Masjid Muhajirin aja saya gitu. Kenapa? Karena kita punya pimpinan. Yang tanggung jawab pimpinan. Kalau ayeuna telat ada, tanggung jawab pimpinan. Ya, kayak gitu. Subhanallah. Kalau ayeuna orang lain pada ada, nah kita belum ada. Orang balik mana? Masjid Muhajirin sudah ada, di orang lain 3 menit lagi kita kurang ada. Rumah ada pakai Masjid Muhajirin. Kenapa kurang? Tanggung jawab pimpinan. Kan udah di waktu orang tanya. Sekian udah sholatnya kan lingkungan orang ya. Kurang kayak ada yang ada teh di mana? Masjid datang ke masjidnya. Nah, datang ke masjid sholat berjamaah ini. Orang lain belum ada. Ada mencoba tahu ada. Makanya hati-hati ada. Hati-hati jangan sampai dia benar-benar waktu di bulan ya. Cara waktu harus ada gitu. Ayo gitu. Ulah ya, sudah tepat waktu. Ya, sebenarnya kan ada bulannya. Seperti ini. Kita melaksanakan ibadah haji belum waktu ibadah haji,
kasih teu? Kasih. Sarua lamun urang salat duhur jam 11 kasih teu? Nah, eta lamun urang salat duhur kurang 5 menit kasih teu? Aslinya berangkat ada hardware sudah duluan gitu deh, kurang 5 menit dosa, nggak boleh, tetap harus waktu gitu nya. Yang terakhir doa berbuka puasa ya. Ada sejumlah hadis tentang doa berbuka sahur ya. Banyak hadisnya, banyak caranya. Silakan mana yang bisa, yang mampu, yang dikuasai, yang hafal. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Boleh? Boleh, silakan. Tidak masalah gitu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Boleh. Gitu ya. Nah, doa ini merupakan bagian dari hadis dengan redaksi lengkap sebagai berikut. An-Mu'adz bin Jabal innahu balughu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya telah sampai riwayat kepadanya bahwa sesungguhnya jika Nabi SAW berbuka puasa bila membacakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Boleh, silakan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Silakan. Pilihan ya. Jadi untuk aku harus itu saja. Mana yang bisa, mana yang ambil gitu ya. Ada yang hadis sahih gitu ya. Dalam berbuka puasa kan sebelum buka puasa doa dulu gitu ya. Nah, dahabat doma'u wa batolatil umuku wa batalil ajru insyaallah. Telah hilang dahagaku, telah basahlah tengkorongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun doa yang lain yang merupakan asal dari perkataan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, boleh begitu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika lati wasi'at kulla syai'in anta ghfirli. Ya Allah, aku mohon rahmatmu yang meliputi segala sesuatu yang dengannya aku mengampuniku. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 1753. Hadirin luar hadirin yang saya muliakan, itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali alamin Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ailanta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa saltasrifu minhu bi taqwa. Ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kepada bulan Ramadan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami dan terimalah amalan-amalan kami. Allahumma akhillu alaina bil yamni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina